الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الحاضرين rahimakumullah. Salah satu kewajiban setiap pribadi muslim terhadap Islam adalah ma'rifatul Islam, mempelajari Islam, mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentang Islam, bersungguh-sungguh mendalami Islam. Karena hanya dengan berjuang, berikhtiar, berusaha untuk mempelajari Islam secara utuh, secara menyeluruh, secara komprehensif, secara kafah, kita kemudian berada di jalur yang benar untuk berjuang mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh. Sayangnya inilah yang tidak terjadi pada sebahagian besar kaum muslimin. Andai saja ada semacam survei tentang berapa banyak di antara orang-orang muslim yang mengerti tentang Islam, yang memahami tentang Islam, jangan-jangan tidak sampai 5% dari orang muslim yang betul-betul memiliki ilmu tentang Islam. Inilah misalnya yang kemudian menjadi fenomena ketika ada sekelompok orang, ada sebahagian orang yang ingin mencoba membodohi kaum muslimin, dan kemudian kaum muslimin tidak mampu, sebahagian kaum muslimin tidak mampu memberikan jawaban dan memastikan bahawa pengetahuan mereka tentang Islam memang sudah berada di jalur yang benar. Beberapa waktu lalu misalnya ada seorang yang tampaknya merasa mengerti tentang Islam, bertanya, adakah dalil dalam Al-Quran bahawa solat 5 waktu itu merupakan sesuatu yang diwajibkan? Adakah dalil dalam Al-Quran? Kata orang ini, seorang yang memang secara akademis menyandang gelar doktor, tapi bukan dalam bidang studi Islam, bukan dalam bidang syariah, dia doktor di bidang lain, tapi tampaknya sangat serius untuk mencari celah-celah tentang kebodohan umat tentang Islam. Lalu karena dia merasa public figure, memiliki follower mungkin sampai ratusan ribu orang, dia lalu bicara, coba tunjukkan dalil dalam Al-Quran tentang solat 5 waktu. Ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah. Terhadap pertanyaan ini boleh jadi sebahagian kaum muslimin atau jangan-jangan sebagian besar kaum muslimin memang tidak mampu menjawabnya. Pertanyaan itu sesungguhnya menunjukkan kebodohan yang bertanya, sekaligus juga memancing pertanyaan evaluatif terhadap kita kaum muslimin. Ulama menjelaskan bahawa Al-Quranul Karim memang tidak menjawab seluruh hal, tidak menjelaskan seluruh detail tentang syariat. Allah tegaskan bahawa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi orang-orang beriman. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara." Tentang konteks turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di awal surah Al-Baqarah Allah tegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin," dan seterusnya.
Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah furqanan, Al-Quran adalah rahmatan wa syifaan, petunjuk, pedoman hidup bagi kaum muslimin, bagi orang-orang beriman sepanjang masa. Dan Al-Quran memang tidak harus menjelaskan secara detail segala sesuatu. Karena itulah kemudian ada al-hadis, ada as-sunnah, ada sunnah Rasul yang menjelaskan apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Maka bicara tentang solat 5 waktu, Quran memang tidak menjelaskannya secara detail. Ada isyarat-isyarat dalam ayat, tetapi tidak secara spesifik dan rinci Allah sebutkan tentang salawatul khams, tentang salat yang 5 waktu itu. Maka pertanyaan itu dijawab oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis pun juga tidak menjawab seluruh hal. Karena Islam memang turun sebagai rahmat bagi seluruh alam, karena Islam menjawab seluruh tantangan kehidupan manusia sepanjang zaman. Maka kemudian ada dalil berikutnya setelah Al-Quran dan hadis, yaitu ijma' ulama. Ulama adalah manusia-manusia yang Rasul tegaskan sebagai warathah. Innal ulama warathatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Ulama adalah orang-orang istimewa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, orang-orang yang betul-betul teruji ketundukannya kepada Allah adalah al-ulama. Maka karena itu dalam Al-Quran Allah ingatkan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, ahlal dzikr, ahlal Quran, ahlal ilm, ahlal ma'arif. Tanyalah kepada orang-orang yang paham Quran, yaitu para ulama. Mereka mengerti hadis, mereka mengerti Quran, mereka menguasai bahasa Arab. Tanya kepada mereka, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Karena itulah kemudian sepanjang sejarah umat ini Allah selalu sediakan para ulama, orang-orang alim, orang-orang faqih yang memang terpanggil untuk melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada mereka kemudian umat bertanya. Karena itulah kemudian kita mengenal sejarah keilmuan, misalnya sejarah para fuqaha. Ada 4 orang imam madhab yang paling terkenal, meskipun sesungguhnya madhab fikih itu tidak hanya terbatas pada 4 madhab. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak imam-imam yang lain sesungguhnya. Dan setiap umat, di setiap potongan masa pun kemudian Allah kawal kehidupan umat itu dengan hadirnya orang-orang tempat bertanya, meskipun tentu saja dengan kapasitas keilmuan yang tidak lagi seperti para pendahulu mereka dari generasi salaf, dari generasi tabi'in dan tabi'at tabi'in, tetapi tetap saja mereka merupakan tempat bertanya. Maka ketika ada orang mencoba-coba menguji sampai di mana pengetahuan umat dengan bertanya, adakah dalil dalam Al-Quran tentang solat 5 waktu? Maka jawabannya adalah memang tidak ada. Tetapi bukan berarti ketika tidak ada secara detail jawaban itu dalam Al-Quran, kemudian berarti solat 5 waktu menjadi tidak wajib. Ini sebuah kebodohan yang sangat memalukan dan memilukan. Karena para ulama dari dahulu sampai akhir zaman sepakat, ini merupakan ijma'ul ulama wa ijma'ul muslimin. Merupakan ijma'nya kaum muslimin sepanjang masa, ijma'nya seluruh ulama mu'tabar sepanjang masa, bahwa salat 5 waktu itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, merupakan sesuatu yang mutlak wajib pada setiap muslim, yang apabila ada satu orang meninggalkannya dengan sengaja atau mengingkarinya, maka dia mutlak menjadi seorang yang kafir secara mutlak. Ini termasuk apa yang disebut oleh para ulama usul fiqh sebagai al-ma'lum minad dini bid-darurah, sesuatu yang diketahui dari ilmu keislaman secara pasti, yang hanya orang-orang sesat dan menyimpang saja yang akan mengingkarinya. Ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah. Tetapi kehadiran orang-orang aneh seperti sang public figure yang dengan modal popularitasnya itu kemudian mencoba-coba mencari celah pembahasan di tengah-tengah Islam untuk kemudian menggoyang keyakinan umat ini, memang memberikan banyak hikmah kepada kita.
Karena orang-orang beriman memang Allah perintahkan untuk selalu mengambil hikmah di balik setiap kejadian. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Allah perintahkan kita untuk selalu mengambil ibrah di balik setiap kejadian, termasuk kejadian bermunculannya orang-orang bodoh yang tampak tampil sebagai orang pintar, tetapi dengan tujuan untuk membuat umat ini terjerumus ke dalam kejahilian. Maka karena itu tidak ada pilihan bagi umat ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, tidak ada pilihan bagi kita kecuali memang harus kembali belajar dengan sungguh-sungguh tentang Islam. Inilah yang ditinggalkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Padahal agama ini Allah turunkan dengan kalam pertama, wahyu pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah perintah untuk belajar. Maka Allah berfirman di wahyu pertamanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Allah perintahkan kepada Rasul yang ummi itu untuk membaca. Pada Rasulullah SAW tidak bisa membaca, dan ketidakmampuan Rasul membaca bukan kekurangan bagi beliau, tetapi kekhususan bagi beliau. Allah perintahkan Rasul untuk membaca sebagai isyarat bahwa umat beliau harus banyak-banyak membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca sirah, membaca tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang dakwah dan lain sebagainya. Allah tegaskan lagi, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Allah bahkan tantang orang-orang hamba-hambanya, makhluknya dari jenis jin maupun manusia untuk menguasai langit dan bumi. Tapi Allah katakan la tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak akan mampu menguasai, menembus batas-batas langit dan bumi itu kecuali bisultan. Dan para mufassir, para ahli tafsir menegaskan bahawa sultan dalam ayat 33 surah Ar-Rahman itu artinya adalah bil ilmi, dengan ilmu, dengan pemahaman yang utuh menyeluruh tentang Islam, dinul Islam, dinullah al-Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka siapapun di antara kita ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah yang hari ini merasa sudah tidak lagi perlu belajar Islam karena umur sudah sekian-sekian, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah ada akhir masa menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu itu madin ila yaumil qiyamah. Fariidatu talabil ilmi madiyatun ila yaumil qiyamah. Kewajiban menuntut ilmu itu selalu berlaku sampai akhir zaman, sampai akhir hayat, sampai kiamat datang. Rasul bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Selama dia masih mengaku muslim, maka selama itu dia wajib untuk terus mencari ilmu. Dan para ulama kita menegaskan sebuah kaidah bahwa mencari ilmu itu harus kepada para ulama. Maka berlakulah sebuah kaidah sebagaimana ditulis oleh Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz misalnya dalam kitab beliau Ad-Da'wah Qawaid wa Usul, bahwa prinsip mencari ilmu dalam Islam sebagaimana ditegaskan para ulama adalah tilmid imam la tilmid kitab. Seorang belajar Islam itu harus berguru, tidak cukup hanya sekadar membaca. Maka meskipun firman Allah yang pertama, ayat Allah yang pertama dalam surah Al-Alaq itu adalah Iqra, tetapi dia tidak cukup hanya dengan satu ayat itu, karena di ayat yang lain Allah perintahkan kita pula untuk mendatangi para ulama dan bertanya kepada para ulama. Dan ini pun juga dipahami oleh musuh-musuh Islam. Ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah. Mereka tahu bahwa umat harus dijauhkan dari ulama. Karena itulah kemudian mereka juga bekerja keras mencari cara agar umat ini jauh dengan ulama, agar umat ini tidak percaya dengan ulama, agar umat ini berburuk sangka dengan ulama. Dan itu pula lah yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mereka lakukan percobaan untuk memfitnah Majelis Ulama Indonesia misalnya, dengan mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menjadi sarang terorisme, sesuatu yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan makar orang-orang kafir.
Maka kaum muslimin dimanapun saja berada harus kembali melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri secara menyeluruh, bahwa kita memang harus merapatkan kembali barisan. Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan barisan yang rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Dan pemimpin barisan itu adalah al-ulama. Karena itu, siapapun di antara kita yang hari ini jarang-jarang melakukan muasyarah, mujalasah dengan ulama, maka belum terlambat untuk memastikan bahwa kita menjadi bahagian dari kaum muslimin, bergabung di barisan para ulama, sering-sering bertanya dan bergaul dengan para ulama. Dan insya Allah, selama kita masih bersungguh-sungguh untuk berikhtiar merapikan barisan umat ini, maka Allah tegaskan, Allah telah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kamu tolong agama Allah, sebuah ungkapan yang demikian luar biasa. Sungguh Allah sebenarnya tidak butuh pertolongan kita. Allah maha mampu menolong agamanya. Tapi Allah katakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah dengan cara kamu pelajari agama Allah itu, lalu kamu amalkan dengan sungguh-sungguh, lalu kamu dakwahkan, lalu kamu rapatkan barisanmu bersama kaum muslimin, lalu kamu berjuang melawan orang-orang yang menebarkan kemungkaran, yansurkum, maka Allah pasti akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dan pasti Allah akan kokohkan langkah kakimu untuk terus istiqamah di jalan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib kembali mengajak kita bersama-sama untuk memaksa diri, mengalahkan nafsu, mengalahkan kemalasan dan keengganan kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, untuk menghadiri majlis-majlis para ulama, untuk bertanya kepada para ulama, untuk bersungguh-sungguh kembali mempelajari Islam. Kita berpacu dengan waktu, karena sungguh orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang angkuh dan sombong di tengah-tengah umat ini terus berjuang, berusaha memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Maka kita pun sesungguhnya harus jauh lebih cepat dan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menguatkan barisan kita, mengokohkan langkah kaki kita, membulatkan tekad kita untuk mempersembahkan amal terbaik kita untuk hidup dalam Islam dan mati di jalan Islam, mati sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.